Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan menjelaskan materi yang sudah kalian catat kemarin. Sebelumnya Mister ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengirimkan catatannya ke Mister. Semoga ilmunya menjadi berkah. Amin. Oke, materi selanjutnya yaitu induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik adalah perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik. Nah, jadi ada produknya berupa listrik. Menurut Faraday, ini salah satu ilmuwan pada zaman dulu kala, arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Kumparan ini kumparan dari besi lah. Nah, temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini contohnya ditemukan pada generator-generator misalnya kayak kincir angin, kincir air. Nah, itu. Jadi baling-baling pada kincir angin itu nanti dia akan terhubung ke generator, menggerakkan generator, nah, mengakibatkan magnet itu bergerak pada kumparannya, pada kumparan kawat besi. Nah, efeknya dihasilkan energi listrik, maka itu disebutlah pembangkit tenaga listrik. Nah, itu yang karena itu bisa beroperasi. Ada dihasilkannya energi listrik dari generator. Oke, nah penerapan induksi elektromagnetik terjadi pada alat-alat berikut. 1. Generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk merubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Nah, energi gerak yang dimiliki oleh generator dapat diperoleh dari sumber energi alternatif, misalnya angin, kincir angin, air, kincir air, dan sebagainya. Oke, dinamo, AC, dan DC. Dinamo. Oke, dinamo adalah generator yang relatif kecil yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi listrik. Nah, itu dinamo. Merubah energi gerak menjadi listrik. Konsepnya itu sama ya seperti generator, tapi bentuknya lebih kecil. Generator mini lah. Seperti yang digunakan pada lampu sepeda. Nah, lampu sepeda yang bergerak dan stator bagian yang diam. Nah, saat sepeda dikayuh dengan cepat, ini kayaknya pernah kan melihat ini pada sepeda. Paling banyak itu sepeda zaman dulu sih. Jadi terdapat dinamo di mana ininya, tutup ininya, ini disenggolkan, nah nanti bisa didekatkan sampai bersentuhan dengan roda. Nah, Mister punya nih sepeda kayak gini zaman dulu nih. Jadi ketika ininya bersentuhan dengan roda, maka ketika roda berputar, ininya terjadi gesekan antara ini dengan samping roda, mengakibatkan ininya berputar. Dinamo yang di dalam sini menghasilkan energi listrik, lampunya nyala. Saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat sehingga gaya listrik GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Jadi semakin laju kita mengayuh sepeda, ketika ininya diaktifkan, ini dibuka lah, dinamonya ini dibikin gesekan, tutupnya ini dengan si ban ini, maka semakin kencang kita mengayuh, maka kumparan yang bergerak di dalam dinamonya akan semakin cepat. Semakin cepat dia bergerak, maka semakin besar energi yang dihasilkan. Efeknya lampunya semakin terang. Gitu. Next. Ini transformator. Nah, transformator atau trapo, biasanya bahasa umumnya itu trapo lah.
Trafo ini biasanya terdapat pada tiang-tiang listrik tertentu, lah nggak semuanya. Jadi tiang listrik yang ada kotak besar di bawahnya, di tiangnya itu. Nah, itu disebut transformator atau trafo. Bagi yang pernah melihat, ada tiang listrik, biasanya dia dua tiang listrik yang saling dempet. Nah, terus di tengah-tengah tiangnya itu ada terdapat kotak lumayan besar lah kotaknya, yang kecil yang besar. Nah, itu disebut dengan trafo atau transformator. Adalah suatu alat untuk mengubah tegangan listrik. Nah, berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis. Ada transformator step down, ada berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Ada transformator step up, nah berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Nah, jadi menurunkan ini dia mengubah tegangan listrik dari yang tinggi menjadi rendah. Nah, itu step down. Ini yang step up mengubah tegangan listrik dari rendah menjadi tinggi. Nah, itu step up. Nah, lanjutannya, besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Nah, lihat ini gambarnya, ini ada kumparan, ini NP lilitan primer, NS lilitan sekunder lah. Jadi ini ada kumparan primer, di kumparan sekunder, ini kumparan primer, di kumparan sekunder. Kumparan primer itu berarti asal dari, jadi arus itu mengalir dari kumparan primer ke kumparan sekunder, berarti arahnya itu begini, ke arah sini. Kita set. Maka ini disebut step down. Kenapa step down? Karena dari kan semakin besar lilitannya, semakin besar juga energi listrik. Ya. Kan dia mengalir dari primer ke sekunder. Dari primer ke sekunder. Maka ini dari besar ke kecil, step down. Ini kecil ke besar, step up. Nah, gitu. Kumparan tuh MP lah. Berapa lilitan dia? Hitung aja kan berapa lilitan. Intinya lilitan ini lebih sedikit daripada lilitan ini. Artinya energi yang dihasilkan energi listriknya lebih besar di sini daripada di sini. Karena besar ke kecil, maka step down. Ini lilitannya lebih sedikit daripada ini. Kalau berarti energi listrik di sini lebih sedikit daripada ini. Maka listrik mengalir dari primer ke sekunder, berarti dari kecil ke besar. Ya. Nah, dari kecil ke besar, itu dia step up. Oke, lanjutan. Besar kecilnya tegangan keluaran dari sistem transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Nah, besar kecilnya tegangan bisa jadi dari makin besar lilitannya, semakin besar energinya. Jika jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan. Nah, ini kebaiknya. Jika jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan. Salah ya. Ini primer, koefisien lah. Dan koeksi diganti. Ini jika jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, seperti gambar yang ini ya, primer lebih banyak daripada sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan kumparan primer. Dan transformator itu disebut transformator step down. Nah, penjelasannya. Namun jika jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada kumparan primer. Nah, transformator tersebut disebut transformator step up. Primer lebih sedikit daripada sekunder, maka tegangan di primer akan lebih kecil daripada tegangan sekunder, atau sekunder lebih besar tegangannya daripada primer. Maka dia dari primer ke sekunder
besar ke kecil ke besar, step up, dinaikkan, tegangannya dinaikkan. Oke, next. Nah, di sini banyak rumus lah transformator ini. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Energi listrik yang masuk ke kumparan atau lilitan lah. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100%, artinya 100% ditransfer energinya. Nah, atau secara matematis diberikan sebagai berikut. Nah, IS sama dengan per IP sama dengan P per Vs sama dengan NP per Ns. I itu kuat arus, P itu tegangan, N itu banyak lilitan, S itu sekunder, P itu primer. Misalnya kayak gini. Nah, jadi kalian bisa lah memahami rumus ini. Mister nggak uraikan rumus ini lagi karena Mister sudah mengatakan kalian. Nah, jadi ini kalau ditanya IS, nah, maka dipakai rumusnya IS per IP atau PP ES per IP sama dengan PP per PS. Ininya ditinggal. Nah, tapi tergantung yang diketahui juga sih. Kalau ditanya IS yang diketahui N, maka ini ditinggal. Berarti rumusnya IS per IP sama dengan NP per NS. Nah, kalau ditanya ini ditanya, tapi yang diketahuinya V, ya lah. Nah, maka rumus ini ditinggal. Berarti rumusnya PP per PS dengan primer per dengan sekunder sama dengan NP per NS. Nah, ininya ditinggal. Nah, tapi kalau ini ditanya ini, tapi diketahuinya I, ininya ditinggal. Berarti IS per IP sama dengan NP per NS. Ini tergantung kebutuhan. Jangan digunakan ketiga-tiganya. Salah itu. Nah, makanya Mister menyuruh kalian mencatat contoh soal bagaimana aplikasi rumus ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini kan rumusnya. Nah, ini rumus lanjutannya lah. Rumus lainnya. Pada kenyataannya, tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100%. Nah, jadi tidak semua energi di tegangan primer itu disalurkan ke tegangan sekunder. Nanti semua energi listrik lah. Karena biasanya sebagian besar energi listrik yang dimasukkan ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor sebagian. Perhitungan efisiensi transformator N terbaik ini eta. Satuannya adalah persen yang tidak ideal dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Nah, jadi yang dapat ditransfer berapa tuh dari primer ke sekunder rumusnya? Nah, eta dengan masalah ini eta lah. Nanti kalau salah Mister bisa koreksi lagi lah. Nah, tegangan sekunder dikali arus sekunder per tegangan primer dikali tegangan primer dikali arus primer kali 100%. Nah, rumusnya ini. Cari aja nanti diketahuinya lah. Oke. Ya, lanjut contoh soal. Ya, ini contoh soal. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Nah, sudah jelas ini. Tipenya apa? Step one, step down. Nah, ini transformator. Ya. Kita jawab. Step down kan? Nah, step down. Jadi kalau intinya lah, oh ini step down atau step up. Dilihat dari lilitannya. Kalau lilitan primer lebih besar daripada lilitan sekunder, maka dia pasti step down. Kalau lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder, artinya sekundernya lebih banyak lilitannya, maka dia sudah pasti step up. Jika tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, V-nya segini, tentukan tegangan pada lilitan sekunder A, B. Jika listrik mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 ampere, berapakah arus listrik? Jadi ini I lah.
Kalau listrik mengalir pada lilitan primer berarti IP nih. Nah, kita tahu ini NP. Ini nah NP 300, NS 30. IP dengan primer 0,5. IP-nya 220. Maaf, sorry salah. IP-nya 0,5. Nah, ditanya PS dengan listrik sekunder jika mengalir pada listrik yang mengalir pada lilitan sekunder adalah berarti apakah arus listrik berarti IS ya. IS efisiensi eta nah, jadi transformator sudah jawabannya step down kan. Oke, ini aplikasi rumusnya. Aplikasi rumusnya ini penyelesaiannya ya. Yang A dengan sekunder, kita pakai kalau ditanya VS, NP dan lainnya diketahui maka dipakai rumusnya. Tadi IS-nya dan IP-nya itu ditinggal rumusnya. Ada itu nih. Tidak semua rumus ini dipakai karena yang ditanya adalah ini. Nah, maka ini ditinggal, maka rumusnya cuma segini saja. Ya. Nah, ya. Kebalik ini nggak apa sama aja. Ini ke sini, ini sama aja. Nah, masukkan rumusnya. Karena ini ditanya. Ini pindah ruas ya. Sebenarnya kalau nggak kayak gini apa sih? Terus ini bisa diuraikan lagi ya. 300 dibagi 30 berapa? 10 kan? 10 sama dengan 220 per VS. Kemudian VS sama dengan 220 per 10. Dapat 22. Ya nggak langsung kayak gini, nggak apa-apa juga sih. Kali ini bagi ini bisa 2. Ya, rumus ini bisa diuraikan lagi. Ya, ini nggak langsung kayak gini. 300 bagi 10 berapa? 10 kan, 10 sama dengan 220 per PS. Kalau menjadi PS sama dengan 220 per 10. Nah, mungkinnya kayak gitu kan. 5, 10 bagi 2. Jadi 10. Cari 5, 10 bagi 2. Nah, kemarin 220 dibagi 10, 2 volt. Ini nggak mesti kayak gini. Langsung kayak gini. Jadi 1 300 bagi 30 ya kan. 10 maka 10 sama dengan 220 per VS. Jadi VS 220 dibagi 10. Nah, dengan 22 volt sama aja sih. Kali ini bagi atas, nah, sama aja. Arus sekunder IS B, ini saya pakai gini nih. 300 dibagi 30, 10, dicari IS. Nah, IS sama dengan 310 dikali 10 dikali 0,5, 45 kali. Terusnya kali lah. Kalau ditanya di bawah, ini bagi, kalau ini, kalau ditanya di atas, kali. Kalau mau langsung, ini silang bentuknya lah. Perpindahannya itu silang. Ini dengan PS.
IS 220 kali 30 bagi 300. Nah, kalau IS 0,5 kali 300 bagi 30. Nah, ini tuh silang kali atas bagi bawah. Kali atas bagi bawah. Nah, gitu. Udah aja dah. Nah, kemudian efisiensinya, rumusnya ini tadi. Masukkan rumusnya 5 kali 22 per 0,5 kali 220. Hasilnya berapa? 1. Kayak 100%. Kenapa 100% efisiensinya? Karena dia ideal tadi. Pasti 100% kalau dia ideal. Ini efisiensi transformator ini. Nah, kalau tidak mau 100%, maka dia tidak berlaku rumus ini tadi. Nah, rumus ini tidak berlaku. Kalau efisiensinya tidak 100%. Nah, pasti efisien kalau pakai rumus ini, maka pasti efisiensinya 100%. Nah, jenis transformator karena tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder dan lilitan primer lebih besar dari lilitan sekunder, maka transformator tersebut adalah transformator step down. Kalau kebalikannya step up. Nah, oke. Mungkin sampai situ aja penjelasannya dari Mister. Mister rasa penjelasan kali ini cukup panjang ya. Oke, Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.